Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu-ibu pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat ya Bu ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih tetap semangat Ibu ya. Baiklah, untuk kita memulai Zoom kita pada hari ini, apakah ada yang bisa memimpin baca doa Ibu-ibu? Bisa Bu? Boleh Bu Nisa. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita selalu dalam kebaikan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Amin. Terima kasih Ibu. Semoga kita lancar ya Bu ya. Baiklah Ibu, kali ini kita masuk ke materi yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kalau begitu saya screen dulu ya Bu ya. Apakah nampak Bu? Nampak Bu? Ya di sini. Ya Bu. Yang kelihatan. Jadi di sini ada menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk pengembangan karakter, kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pembelajaran Pancasila itu juga kita mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi para peserta didik seperti yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sini adalah tentang akhlak beragama, kepribadian kepada manusia, alam dan bernegara. Seperti contohnya mungkin dalam kehidupan bersekolah kita mengajarkan kepada anak kita untuk selalu sholat 5 waktu, sholatnya untuk tepat waktu, mengaji, untuk bersedekah misalnya. Seperti contohnya di sekolah kita juga diajarkan selalu untuk bersedekah setiap hari seperti itu. Dan yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di sini adalah maksudnya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Di mana di sini kita tidak ada membeda-bedakan sesama anak kita yang berbeda ras. Jadi di sini kita menanamkan kepada mereka bahwa kita itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, yaitu tetap satu. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong itu contohnya yaitu yang pertama berkolaborasi. Berkolaborasi itu maksudnya yaitu bekerja sama dan berdiskusi. Jadi kita mengajarkan kepada anak untuk hidup itu adalah saling bekerja sama. Contohnya nanti dalam kerja kelompok misalnya kita dengan anak mengajarkan kepada anak untuk saling berdiskusi. Mungkin dalam kelas kita mengajak anak untuk membagi dalam beberapa kelompok dan di dalam kelompok itulah kita mengajarkan untuk saling berkolaborasi. Dan yang kedua dalam bergotong royong ini kita juga mengajarkan kepedulian antar sesama. Di mana kita mengajarkan kepada anak untuk agar kita saling peduli satu sama lain seperti itu Ibu-ibu. Jadi yang ketiga yaitu berbagi. Di mana berbagi di sini kita menunjukkan kepedulian sosial sesama anak-anak itu seperti itu Ibu. Dan yang keempat yaitu mandiri. Mandiri itu adalah yang pertama pemahaman diri dan situasi. Di mana dimaksudkan di sini yaitu anak tahu di mana posisinya, anak tahu di mana dia berperan sebagai anak di sekolah dan lain sebagainya.
Mungkin di rumah dia juga tahu perannya sebagai anak dan di sekolah dia juga tahu perannya sebagai murid seperti itu, Bu. Dan yang kedua yaitu regulasi diri, yaitu bertanggung jawab terhadap posisinya tersebut. Di mana contoh mandiri ini bisa kita temukan dalam kehidupan sekolah anak, yaitu mungkin mengajarkan kepada anak mungkin cara untuk membersihkan lacinya sendiri, mengajarkan kepada anak untuk membuang sampah ke dalam tempat sampah, seperti itu, Bu. Dan yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini maksudnya yang pertama anak memperoleh dari memproses informasi dan gagasan. Selanjutnya anak menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan yang ketiga merefleksi, mengevaluasi pemikirannya sendiri. Maksudnya di sini adalah anak dapat memecahkan masalahnya sendiri di saat mungkin kita masukkan di sini dalam pembelajaran misalnya seperti itu. Dan di sini contohnya seperti bernalar kritis ini maksudnya di sini yaitu kita ajak anak untuk berpikir bagaimana agar suatu masalah itu dapat terselesaikan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif di sini maksudnya yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil seperti berkreasi sendiri, dan yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Di sini contohnya kita mengajarkan kepada anak untuk kreatif sendiri. Jadi anak akan berpikir bagaimana untuk ini gimana ya supaya bisa menghasilkan suatu karya. Apalagi suatu karya itu dapat menghasilkan nilai jual. Jadi kita mengajarkan kepada anak seperti itu. Seperti mungkin contohnya kita mengajarkan kepada anak untuk mengumpulkan botol-botol bekas yang akan dijadikan nantinya mungkin seperti tempat duduk dan lain sebagainya. Dan nanti kita juga adakan nantinya seperti mungkin market day ya, seperti di sekolah saya yaitu mengadakan market day, hari pasar, dan di sini diajarkan anak untuk menjual barang-barang yang mereka hasilkan sendiri begitu ibu-ibu. Jadi di sini mereka bisa berpikir bagaimana caranya untuk membuat hasil karya yang bisa menghasilkan, dan di situ juga akan mengajarkan kepada anak bagaimana proses jual beli tersebut seperti itu, Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Apakah bisa dipahami, Ibu? Ya, Ibu. Bu, izin bertanya ya, Bu. Iya, Ibu dia, boleh. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih caranya kita menerapkan salah satu unsur dari profil Pancasila tersebut, yaitu tentang berkebinekaan global. Bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah kita yang mungkin hanya mempunyai satu ras saja, sama agamanya sama, sukunya sama. Bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah? Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Mardia. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menanamkan sikap berkebinekaan global ya, Bu, di sekolah yang hanya terdiri dari ras tertentu saja. Iya, Ibu. Jadi caranya yaitu kita ajarkan kepada anak tersebut, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita ajarkan kepada anak bahwa kita itu hidup dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Jadi tanpa memandang ras dan suku bangsa, kita itu tetap satu. Jadi tidak semuanya, jadi kita semua ini adalah sama. Tidak ada yang berbeda-beda. Kita satu bangsa, satu Indonesia. Seperti di sekolah saya ya Bu, anak itu berbagai macam suku bangsa. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Minang ya Bu ya di sini. Pokoknya berbagai macam. Dan kami tetap menanamkan kepada anak bahwa kita itu sama, Nak. Kita bukan berbeda. Kalau yang satunya nanti bekerja kelompok, kita tidak membeda-bedakan ras tersebut. Jadi anaknya berkelompok, kita tetap sama ya. Jadi di sekolah saya pun juga ada agama yang berbeda gitu Bu. Padahal kami juga sekolah Muhammadiyah ya Bu ya.
Di sini juga ada agama Kristen. Itu ada satu orang anak yang dulu saya juga pernah mengajar di kelas sama anak tersebut, dan saya tidak pernah membeda-bedakannya. Jadi nanti pas kita ada sholat, jadi anak tersebut mungkin dia kan tidak ikut sholat, jadi kita bawa ke ruangan lain. Di situ saya mengajarkan dia untuk membaca seperti itu, Bu. Jadi kita cari alternatif lain, dan di sini diajarkan terus di kelas. Selalu dibilang di kelas bahwa kita itu walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita itu semuanya tetap sama, itu satu bangsa Indonesia, seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu Mardia, apakah bisa dipahami Ibu? Ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Ya Ibu, good job dulu ya Bu ya, good job dulu ya. Ya, GOODJOB, good job, good job, good job, good job, Semangat ya Bu Mardia, Bu Zuriatun dan Bu Sofia, masih semangat ya. Oh iya, apakah ada pertanyaan lagi Ibu? Bu, saya bertanya. Ya boleh Bu Sofia. Maaf tadi sempat videonya sempat saya matikan karena anak tadi nangis ya Bu ya. Tapi saya tetap menyimak kok Bu ya. Iya, Bu. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menanamkan kepada anak peserta didik agar mereka itu benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia. Saya akan mencoba menjawab, yaitu bagaimana cara menanamkan profil pelajar Pancasila kepada anak peserta didik ya Bu ya. Caranya yaitu di sini guru sangat berperan penting untuk membawa anak arah pembelajarannya tersebut tuh lebih efektif dan optimal. Jadi guru harus memberikan arahan dan pemahaman serta pembiasaan. Nah, jadi di sini kita tanamkan kepada anak pembiasaan, Bu. Mungkin seperti membuang sampah tadi ya, Bu ya. Kita ajarkan oleh anak. Jika kita ajarkan terus berulang kali, maka itu akan menjadi kebiasaan. Dan bagi anak itu tidak akan menjadi hal yang mungkin hal yang baru lagi, karena sudah kita tanamkan menjadi kebiasaan. Seperti contohnya tadi membuang sampah, atau misalnya mengumpulkan botol bekas, itu tuh bisa dilaksanakan mungkin setiap 1 kali seminggu anak disuruh membawa botol bekas. Jadi anak setiap di rumah dia akan mengumpulkan botol bekas untuk dibawa ke sekolah setiap minggunya, seperti itu Ibu. Dan juga kita juga akan meminta peran orang tua yang sangat penting juga untuk mengambil alih peran guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang mungkin sekiranya dapat dilakukan secara realistik ya Bu ya. Contohnya mungkin seperti melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi orang tua juga berperan di rumah untuk mengingatkan anak mungkin untuk sholat tepat waktu ya, dan menyelesaikan tugas dari gurunya mungkin sesuai jadwal gitu Bu. Jadi misalnya mungkin seperti kita kemarin ini pembelajaran daring, mungkin kita mengajarkan kepada orang tua, kita minta untuk mengajarkan kepada anak untuk misalnya mungkin karena pembelajaran daring anak kan butuh yang namanya gadget ya Bu ya. Mungkin kita bisa mengingatkan pada orang tua seperti anak mungkin bergantian memakai gadget, mungkin jumlah gadgetnya mungkin lebih sedikit daripada jumlah anak, jadi mungkin diminta aja untuk gantian gitu memakai gadgetnya, sehingga orang tua pun juga dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa harus ribet dengan segala hal macamnya untuk mengatur urusan gadget tersebut. Hanya seperti itu Bu. Gimana Bu Sofi? Oh gitu ya Bu. Berarti yang saya bisa tangkap Bu ya, betul nggak? Berarti kita harus melakukan pembelajaran kontekstual Bu ya kepada anak. Jadi yang mengaji kepada realita hidup mereka gitu, kegiatan sehari-hari. Iya, dijadikan kebiasaan gitu Bu. Jadi kan dengan menjadikan kebiasaan akan tertanam sendiri kepada anak tersebut. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih atas sama-sama Ibu. Ya. Kita kasih good job juga ya. Oke. GOODJOB, good job, good job, good job, good job, ya Bu ya.
Baiklah Ibu, akhirnya kita sudah selesai ya Ibu ya. Jadi sekarang kita menutup Zoom kita hari ini dengan pembacaan doa. Apakah ada Ibu yang mau memimpin untuk baca doa Ibu? Ayo Bu Bu. Sofi, silakan Bu Sofi. Okay, my friends, let's close our meeting. Let our discuss today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya Bu ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih Yunike. Ibu, terima kasih juga Ibu. Dadah, sampai jumpa Ibu. Iya. Tuh.